pelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Ketua kelas silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Indonesia ya Indonesia tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah Indonesia raya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu baiknya kita membaca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Assalafil ardi. Wa inna 'ala laqulun. Wa inna ala kulli. Coba bacakan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadirin fa askanku fil Baca artinya. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap. Coba perhatikan arti dari ayat ini. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ayat ini berbicara tentang air hujan yang turun dari langit. Dan siapa yang memiliki kuasa atas hujan tersebut? Ya, dan kami benar-benar kuasa untuk menghilangkannya. Jika air habis, jika air berkurang, maka yang terjadi adalah kemarau panjang. Ya, ingin menyampaikan agar kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya, karena setiap pembelajaran itu memiliki arti yang tersendiri, dan ilmu yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini akan terus kalian gunakan sampai di masa kalian nanti. Begitu ya? Ya. Apa pelajaran kita minggu lalu? Ya, sholat gerhana. Sholat gerhana? Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat gerhana? Silakan. Karena adalah sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Ya, baik. Yang lain, hikmah dari sholat gerhana adalah manusia dapat merenungkan kebesaran ciptaannya. ya, apa? Jamaah ataupun Kita akan belajar tentang materi sholat istisqa. Di pertemuan kita minggu lalu kita telah belajar tentang sholat gerhana. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang sholat istisqa. Ada yang tahu apa itu sholat istisqa? Belum? Sholat istisqa adalah sholat ketika terjadi kemarau panjang atau hujan yang tidak pernah turun. Jadi ketika kemarau terjadi, ketika hujan tidak pernah turun, maka kita dianjurkan untuk melakukan sholat istisqa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat memahami, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat istisqa. Aku ingin bertanya, apakah air adalah kebutuhan dasar bagi manusia? Ya. Air adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Apa yang akan terjadi jika kita kekurangan air? Siapa bisa menjawab? Ya, silakan. Kita akan mengalami Apakah kalian tahu apa itu kemarau panjang? Coba, baik sekalian. Apakah kalian tahu bahwa ketika ingin menyampaikan beberapa kompetensi dari pembelajaran sholat istisqa ini? Nah, dari sudut pandang keilmuan,
Dalam memahami dan melaksanakan sholat istisqa, kita dapat mempelajari perhitungan waktu, perputaran musim dan hubungan antara alam semesta dan ibadah. Itu dari segi keilmuan. Dari sudut spiritual, melalui sholat istisqa kita diajarkan keyakinan. Kita diajarkan untuk mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks sosial, sholat istisqa menumbuhkan rasa kebersamaan kita dan rasa persamaan akan kebutuhan yang sama. Jadi dengan kita melaksanakan sholat istisqa, maka persatuan dan kebersamaan kita akan selalu terbuka. Melakukan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian di materi sholat istisqa. Dikirnya ya? Ya, silakan dikirnya. Baik, untuk membahas pelajaran ini, Pak Guru nanti akan menggunakan model pembelajaran TSTS, to style. Ada itu ya, to style. Model pembelajaran ini telah kita buat dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Jadi ini kemudian terpisah lagi menjadi 2. Yang pertama kelompok style 2 orang dan kelompok style 2 orang. Kelompok style dia tetap di tempatnya dan kelompok style nanti akan berkunjung ke kelompok, misal kelompok style dari kelompok 1 dia akan berkunjung ke kelompok 2. Kelompok style dari kelompok 2 akan berseterusnya. Seperti itu ya. Nanti setelah kelompok style sudah berdiskusi dengan kawan dari kelompok lain, dia akan kembali di kelompoknya dan di akhir pembelajaran masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang mereka diskusikan dalam kelompok. Jelas ya? Yes. Oke. Anak-anak, saya minta untuk kalian membentuk kelompok sampai di sana, satu di sana dan satu di sini. Ke kelompok ya? Kelompok pada kelompok sana. Di tempat di pelajaran sholat istisqa ya, silakan dibuka bukunya, dipelajari. Gimana kasar? Seperti inilah kondisi situ Anggara Rahan yang berada di Desa Jati Tengah, Kecamatan ini sudah mengering sejak 3 bulan yang lalu. Padahal biasanya situ isi sejumlah petak sawah yang biasa ditanami padi mengalami kekeringan ekstrim. Tanaman padi yang tadinya hijau berubah menjadi kuning akibat kering dalam 3 bulan terakhir. Kemarau di desa ini April itu sudah tidak ada hujan sampai sekarang. Nah, sumur-sumur yang di wilayah ini kan sudah tidak ada airnya. Panjang ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat gelar sholat istisqa atau sholat peminta turun hujan di lapangan Sekarwangi. Sholat minta hujan juga dilakukan sejumlah guru, murid, dan warga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Sholat istisqa ini digelar di halaman sekolah Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Sabilillah di Jalan Sumargo, Kota Lamongan, Jawa Timur. Selain berharap hujan segera turun, siswa juga berharap hujan membawa berkah dan manfaat kepada semua orang yang kesulitan air bersih. Siswa mengaku mengikuti sholat istisqa ini karena musim kemarau sudah terlalu lama. Para siswa juga senang karena bisa langsung mempraktekkan sholat istisqa. Sementara pihak Yayasan Pendidikan mengaku sengaja menggelar acara ini untuk mendidik anak-anak supaya memahami sholat istisqa. Desa Butang Baru. Angin kencang dan hujan deras yang mengguyur saat pelaksanaan sholat istisqa sontak membasahi seluruh jemaah yang akan melaksanakan sholat istisqa. Tidak hanya warga saja, Wakil Bupati Serolangun Hilalatil Badri turut basah diguyur hujan. Sholat istisqa yaitu sunnah muakkad. Artinya ibadah yang pelaksanaannya sangat ketika tempat ini yang paling afdol adalah di tanah lapang atau di tempat terbuka. Waktu paling utama mulai matahari setinggi tombak hingga menjelang matahari di atas kepala. Di luar takbiratul ihram dan di antara tiap takbir dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Diteruskan pertama, dianjurkan membaca surat Al-A'la. Untuk rakaat kedua, dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Terusnya seperti rakaat pertama, diakhiri dengan membaca tahiyat dan salam. Kemudian yang terakhir yaitu khutbah. Desember itu 2023-01, pasalnya Satab S-nya membesar, Satab 2023 langsung aja ya. Satab pasornya Satab 2023 pagar. Oke. Hujan ini sama semua warga. Hujan deras turun saat ratusan Pagar. Oke, masuk lagi. waktu sholat istisqa. Panjang ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarau di desa. Memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk kemudian dibahas, didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing, siap ya? Ya. Kontak.
Ada kendala? Ada kendala? Dan semuanya ya? Makanya lagi promosinya ada kendala? Ya ada. Di sini? Kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Sekarang Pak Guru minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Kami akan berprestasi. Istika berasal dari bahasa Arab yang berat. Istika berasal dari bahasa Arab, yaitu al-istika yang berarti meminta hujan yang disebabkan karena kemarau panjang atau musim kemarau. Begitu berhujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya hujan bisa dilakukan dengan berdua, baik sendiri maupun bersama-sama. Doa meminta hujan bisa dilakukan pada waktu khutbah Jumat. Selain itu, doa meminta hujan dilakukan dengan cara diterangkan salat istisqa. Ya, baik sekali, kasih pertanyaan untuk Bapak. Selanjutnya Bapak persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi ini akan dibawakan oleh Widyani. Sholat istisqa dilakukan secara 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khotbah menurut minoritas ulama. Sholat istisqa merupakan sholat yang Ya, beri tentang kelompok 2. Presentasi akan dibawakan oleh Hani. Sebelum melaksanakan salat istisqa berbanyak bacaan istighfar atau memohon ampun. Harga rahmat kita, dalam waktu menyenangkan. Beri pedoman kelompok 3. Mengetahui seberapa pemahaman anak-anak sekalian terkait materi sholat istisqa yang berlaku. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba saya minta Anda. Dan turun atau meminta atau musim kemarau panjang. Ya, baik sekali. Lanjut coba. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sekurang-kurangnya meminta hujan bisa dilakukan dengan berdoa baik sendiri maupun bersama-sama. Iya, lanjut coba. Baik sekali ya. Lanjut. Terakhir coba simpulkan. Gunakan pulau untuk menyenangkan pakaian yang digunakan sehari-hari dan kesedihan hati. Iya. Ya. Oh iya, saya. Pak Guru ingin bertanya tanggapan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Saya bisa kasih nama coba. Ya, silakan. Saya sangat menyukai pelajaran hari ini. Iya, terima kasih. Karena Pak Guru telah memberikan contoh-contoh yang nyata, relevan, dan topik berdasarkan salah
Istisqa. Iya, terima kasih. Coba siapa lagi coba? Dengan belajar ibadah ini, karena belajar ini bisa memohon kami terima kasih. Karena belajar bisa kami terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Kenapa begini? Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan oleh orang muslim ketika terjadi kemarau panjang. Contohnya pada saat sekarang ini, ya, di mana hujan itu kadang sering turun dan menyebabkan lahan-lahan menjadi kering, sawah gagal panen dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena kemarau panjang. Dan apabila kemarau ini terus berlangsung sampai bisa usaha tahun ke depan, maka apa yang terjadi? Kita akan kekurangan air. Maka oleh sebab itu, secara agama menuntun kita untuk melaksanakan, untuk berdoa kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, dilaksanakan di tanah lapang. Kemudian pada saat pelaksanaannya kita dianjurkan memakai pakaian biasa. Dalam sholat istisqa ini dia menggunakan 12 kali takbir. Maka ada khatib yang menyampaikan khutbah untuk mengingatkan lagi kepada kaum muslimin agar selalu beristighfar, membersihkan hati dari segala dosa-dosa, karena sedianya kemarau yang diberikan ini adalah bagian dari teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya agar segera memperbaiki diri. Ya. Hari ini kita telah belajar materi tentang sholat istisqa. Dan materi ini kita tuntaskan di hari ini, dan di pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang sholat jenazah. Ya, sholat jenazah, yakni sholat yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir seorang muslim kepada saudaranya yang telah meninggal dunia. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ketika dia meninggal itu ada 4. Yang pertama, memandikan, mensolatkan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kita akan bahas ini pada pertemuan yang akan datang. Apa kalian siap? Siap. Baik. Untuk tugas anak-anakku saya minta untuk membuat video sholat istisqa di rumah. Video dengan durasi 5-7 menit. Kita akan periksa pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Kita kelas sekarang ke depan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in khairil maghdubi alaihim Amin. Baik, demikian Abdul Wahiri